Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angga Jiwisisa. Saya dari Universitas Terbuka Salut Ngunut Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang macam-macam term beserta contoh-contohnya. Dan yang kedua, pengertian tentang sesat pikir beserta contohnya dan bagaimana cara menghindarinya. Macam-macam term dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama term konkret dan term abstrak, yang kedua yaitu term positif dan term negatif, yang ketiga yaitu term univokal, ekivokal, dan analog. Term konkret adalah term yang merujuk pada suatu objek atau benda nyata yang dapat dipegang oleh panca indera seperti contohnya pintu, almari, dan batu. Sedangkan term abstrak merupakan suatu term yang sifatnya non-fisik, tidak dapat disentuh oleh panca indera, dan berupa suatu gagasan atau konsep, seperti contohnya keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesedihan. Yang kedua yaitu term positif dan term negatif. Term positif adalah term yang menyatakan kebenaran atau kehadiran suatu secara afirmatif, seperti contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan term negatif merupakan suatu term yang menyatakan ketiadaan atau penyangkalan terhadap sesuatu, seperti misalnya bukan manusia, tidak bermoral, dan tidak etis. Yang ketiga, term univokal, ekivokal, dan analog. Term univokal merupakan term yang memiliki makna tunggal dan tetap meskipun digunakan dalam berbagai konteks, seperti halnya air. Dalam kalimat air minum, air sungai, masih merupakan satu makna yang sama, yaitu air, walaupun digunakan dalam berbagai konteks. Term ekivokal merupakan term yang memiliki makna lebih dari satu dan penggunaannya tergantung terhadap konteks yang dibutuhkan. Seperti contoh pada kalimat pulang, bisa diartikan sebagai kembali atau meninggal. Term analog merupakan term yang memiliki makna yang serupa namun tidak identik, dan penggunaannya biasanya digunakan pada suatu perbandingan atau metamorfosis. Seperti contoh kalimat terang, bisa digunakan dalam kalimat lampu terang atau wajah yang terang. Sesat pikir merupakan kesalahan dalam penalaran yang dimana hal tersebut terlihat seperti logis namun kenyataannya salah atau menyesatkan. Hal ini sering terjadi pada penulisan opini dalam debat maupun diskusi, dan hal ini dapat melemahkan suatu argumen. Contoh bentuk sesat fikir ada tiga, yaitu ad hominem, strawman, dan Pentagon. Yang pertama yaitu ad hominem merupakan suatu serangan terhadap pribadi orang yang menyampaikan argumen namun bukan terhadap argumennya. Seperti contoh, pendapatmu tentang kebaikan tidak bisa diterima karena dirimu sendiri bukan termasuk orang yang baik. Yang kedua yaitu strawman, terjadi ketika seseorang memelintir atau menyederhanakan argumen agar lawan mudah diserang. Seperti contoh, kamu ingin kita mengurangi penggunaan air, lalu kamu pikir kami minum dengan apa? Ketiga yaitu Pentagon. Kesalahan logika ini menganggap bahwa suatu pernyataan dikatakan benar atau suatu argumen dikatakan benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Seperti contoh, banyak orang yang percaya bumi itu datar, maka itu pasti bumi datar atau benar. Yang terakhir yaitu bagaimana cara menghindari sesat fikir. Caranya yang pertama yaitu mempelajari berbagai jenis sesat fikir agar saat ada dalam suatu diskusi kita dapat mengenalinya. Yang kedua yaitu fokus pada substansi argumen seseorang, bukan pada pribadi orang yang menyampaikan argumennya. Yang ketiga yaitu gunakan logika dan bukti yang valid sebagai dasar argumentasi agar tidak ada terjadinya sesat fikir di dalamnya. Yang terakhir, melatih kemampuan untuk berpikir kritis.
agar dapat mengevaluasi suatu pernyataan dengan baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.